Kali ini bincang-bincang ingin membahas soal BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang menjadi rebutan para politikus, ya, karena nggak mungkin kalau rakyat ikut serta di situ, karena nggak punya akses, nggak punya kemampuan apa-apa. Kecuali para politikus itulah yang memang berhasrat dan mengincar BUMN itu. Yang kedua, BUMN yang diperebutkan oleh politisi itu, BUMN yang diperebutkan oleh mereka-mereka yang mengincar keuntungan di situ, quote and quote, para penguasa dan politikus. Profilnya seperti ini: Garuda Indonesia, perusahaan negara; BUMN, perusahaan negara, perusahaan milik negara. BUMN artinya dia itu, organisasi itu atau badan hukum itu mendapatkan biaya dari negara, fasilitas dari negara, backup dari negara, ya, semuanya menjadi priority, ya. Harga tiketnya paling mahal, jalur penerbangannya paling gemuk, tapi perusahaannya rugi melulu. Nah, ini yang ingin kita bahas, mengapa terjadi seperti itu. Tapi sebelum saya lanjut, supaya kalian terus mendapatkan informasi dari saya, jangan lupa subscribe and like and share, oke? Baik, apa itu BUMN? Ya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 tentang Kamar Dagang Indonesia, bahwa pelaku ekonomi itu ada 3. 1, badan usaha milik negara; 2, badan usaha swasta; dan yang ketiga, koperasi. 3 pelaku, 3 aktor ekonomi kita itu adalah BUMN, usaha swasta, dan koperasi. Dibedakan namanya karena memang beda bidang garapan, beda core bisnisnya, dan beda orientasinya. Itu maksud dalam undang-undang itu. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Ya, aneh di kita ini. Ketiga pelaku ini ditegaskan di dalam undang-undang dan bahkan konstitusi, ya, supaya berorientasi kepada mensejahterakan kehidupan rakyat. Artinya harus ada pertumbuhan ekonomi. Dikuasai oleh negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Itu kan pesan amanat konstitusi. Nah, lahirlah 3 pelaku ekonomi ini, yaitu BUMN, swasta, dan koperasi. Nah, dibedakan namanya, dibedakan peran sertanya, dibedakan tugas-tugasnya, karena supaya sinergi, supaya kompak, supaya menjadi kekuatan ekonomi nasional. Yang terjadi adalah badan usaha milik negara bersaing dengan swasta, bersaing dengan koperasi. Ya, koperasi dan swasta nggak akan pernah menang karena dia melawan usaha negara, usaha milik negara yang dibiayai oleh negara, yang di backup oleh aturan, ya, yang dekat dengan kekuasaan. Jadi sebenarnya apa tugas BUMN itu? Jadi sebenarnya apa tugas BUMN itu? Tugas BUMN adalah melaksanakan amanah undang-undang dasar konstitusi kita,
yaitu menguasai hajat hidup orang banyak ini. Ya. Seperti minyak, seperti hasil bumi, hutan, seperti laut dan lain sebagainya. Ya, itu harus dikelola, dikuasai oleh BUMN. Sebab itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Maksudnya untuk apa? Ya, maksudnya adalah untuk membackup usaha swasta bahan baku, ya, supaya tidak dijual ke luar negeri, supaya tidak dimanfaatkan oleh yang lain, karena ini amanah Undang-Undang Dasar. Jadi supaya disiapkan untuk usaha rakyat seluruh Indonesia, yaitu yang tergabung di dalam usaha swasta dan koperasi. Ya, di backup oleh BUMN, urusan usaha negara. Inilah supaya kuat. Kalau kemudian bahan baku dan segala sumber itu dikuasai oleh BUMN untuk kepentingan swasta dan koperasi, maka yang akan lahir adalah tingkat produktivitasnya akan tinggi, ya, hasil ekonomi kita ini. Karena apa? Karena bahan bakunya murah. Ketika bahan baku murah, ongkos produksi menjadi murah. Ketika ongkos produksi murah, harga menjadi bersaing. Begitu. Itu karena di backup oleh BUMN. Bukan swasta bersaing dengan BUMN. Misalnya bikin jalan tol, bikin apa-apa dilakukan oleh BUMN. Lah swasta kapan kerjanya gitu loh. Ya, ini harus didorong swasta ini dan koperasi supaya maju, supaya menjadi kekuatan ekonomi nasional gitu. Karena negara tidak perlu bekerja di sini, di wilayah yang seharusnya dilakukan oleh swasta. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh BUMN? Pertama, karena dia itu dibiayai, dimodali oleh rakyat, maka dia tidak boleh mencari keuntungan dari rakyat. Jadi BUMN yang benar itu break even point aja udah bagus. Kemudian yang kedua, BUMN adalah tidak boleh menyaingi usaha rakyat. Karena maksudnya juga membackup usaha rakyat. Ketiga, BUMN harus menjadi tulang punggung untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Itu tugas BUMN. Kalau sekarang ada 150 lebih BUMN di Indonesia itu semua rugi, yaitu karena dari awal salah mindset, salah setting, salah konsep. Ya. Jadi kenapa rugi itu menjadi tolak ukur? Karena badan hukumnya adalah badan hukum cari untung. Itulah salahnya. Ya. Kalau misalnya bensin, BBM dikuasai oleh BUMN, harganya ya tidak tinggi sesuai dengan harga yang supaya Pertamina tidak rugi. Batu bara dikuasai oleh BUMN, tidak dijual ke luar negeri, tapi untuk kebutuhan energi dalam negeri. Listrik akan jadi murah, ya. Kayu misalnya dikelola oleh negara supaya tidak dijual ke luar negeri, supaya hutannya tidak rusak, hanya untuk kebutuhan dalam negeri, usaha swasta di Indonesia. Maka itu semua akan menjadi sinergi antara BUMN, swasta, dan koperasi. Tapi karena kita salah mengerti, salah paham tentang BUMN, akhirnya BUMN yang dibiayai oleh uang rakyat mencari untung dari rakyat. BUMN yang di backup oleh tata aturan oleh negara masih juga tetap rugi. Terima kasih.